Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Oke, jumpa lagi dengan Pak Agung di pembelajaran bahasa Inggris online via YouTube Sekolah. Oke, kali ini untuk siswa kelas 3 kita masuk ke pembahasan 3 reading di unit 3. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Pak Agung ajarkan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Amin. Oke, let's begin the lesson reading unit 3 for third grade student. Oke, disiapkan bukunya dulu siswa kelas 3, National Geographic Our World Student Book 3. Dibuka bukunya unit 3 on the move. Kita masuk ke halaman 50. Di halaman 50 ini, oke, dengan baik-baik, ada bacaan judulnya Hot Air Balloons. Ya, ini Pak Agung juga punya rekamannya. Oke, nanti kita coba dengarkan rekamannya. Sama didengarkan rekamannya, Pak Agung ingin kalian juga ikut membaca. Activity 14. Listen and read. Hot air balloons. It's always exciting to see a colorful hot air balloon in the sky. But here there are hundreds. Oke, sudah. Hot air balloons atau balon udara panas. Ya. Selalu menyenangkan untuk melihat balon udara ini berwarna-warni di langit. Ya. Tapi di sini ada ratusan. In October every year, there is an international balloon fiesta in Albuquerque, USA. Ya, pada bulan Oktober setiap tahun ada sebuah perayaan yang disebut International Balloon Fiesta. Ya, di kota Albuquerque di Amerika Serikat. About 600 balloons are up in the sky at the same time. Ya, kira-kira ada 600 balon yang akan mengudara di angkasa pada saat yang bersamaan. And many of these are shaped like animals, fish, and even spaceships. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuk seperti hewan, ada yang bentuk seperti ikan, bahkan ada yang berbentuk seperti pesawat udara. How do hot air balloons fly? Tapi bagaimanakah sebenarnya balon udara panas ini bisa mengudara? When the balloon is on the ground, people light gas to make a small fire. Ya, ketika balon ini ada di darat, orang-orang ya pengemudinya itu akan menyalakan gas di dalam balon itu sehingga balonnya akan menghasilkan api kecil. This heats the air in the balloon. Panas udara tadi itu akan memanaskan udara yang ada di dalam balon itu. Hot air always goes up. Ya. So the balloon goes up slowly into the air. Ya, udara panas yang ada di dalam balon itu pelan-pelan akan naik ke atas karena udara panas selalu naik ke atas. Jadi balon akan naik ke udara pelan-pelan. The pilot stands in the basket and lights the gas to go higher. The wind blows the balloon along. Ya, pilotnya, pengendaranya itu berada di dalam basket keranjang ya, yang ada di bawah balon tersebut dan akan menyalakan gas itu sehingga apinya akan membesar. Ketika apinya membesar di dalam balon itu, maka balon itu akan terisi dengan banyak udara panas dan akan naik lebih tinggi. Dan angin akan menghembus balon itu ke kiri dan ke kanan. Usually there is a group of people on the ground called the chase team. Biasanya ya, selain pengendaranya, pilotnya itu, ada juga grup dari tim dari balon itu yang disebut sebagai chase team ya, yang berada di darat. They are in a truck and they follow the balloon. Mereka mengendarai truk
dan mereka akan mengikuti balon tersebut. They use a radio to talk to the pilot. Mereka menggunakan radio atau di sini HT ya untuk berbicara dengan pilotnya. The pilot looks for a safe place to land the balloon and tells the chase team where to go. Ya, pilotnya ini akan mencari tempat yang aman untuk mendaratkan balonnya dan memberitahu chase team atau tim pengejarnya itu kemana dia pergi. Then the chase team takes the balloon and the pilot back home. Ya. Kemudian chase team ini menemukan pilot dan akan membawa balon dan pilotnya itu pergi pulang ya. Balik lagi ke asalnya, ke kota asalnya. Ya, jadi ini ada penggambaran dari bagaimana balon itu bisa mengangkasa. Pertama-tama ketika balon ada di darat ini ada api tungku ya, kompor gitu ya, yang akan mengembuskan api, yang akan memancarkan api dan memanaskan udara yang ada di dalam balon ini. Kemudian ketika balonnya penuh, balon itu akan pergi ke udara. Oke, kalau sudah, sekarang lihat latihan 15. Check T for true or F for false. Berilah tanda centang T jika betul atau F untuk false. Oke. Number 1. There is an international balloon fiesta every year. Ya. Setiap tahun ada sebuah fiesta atau pesta balon internasional setiap tahun. Betul atau salah? Nomor 2. The hot air never goes up. Udara panas tidak akan pergi ke atas, tidak akan naik ke atas. Nomor 3. Balloons are always round. Balon udara itu selalu berbentuk round, lingkaran. Number 4. The basket is where the pilot stands. Keranjang yang ada di bawah balon itu ada tempat di mana pilot itu berdiri. Pilot dari balon udara tersebut berdiri. Nomor 5. The chase team talks to the pilot with a radio. Chase team tadi berbicara dengan pilot menggunakan sebuah radio. Oke. Ya, kalau sudah centang yang benar yang mana, yang salah yang mana. Oke. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke latihan bawahnya, latihan 16. Write the sentences in order. Nah, ini tinggal menulis ulang ya. Perintahnya adalah baca, kemudian tulislah kalimat di bawah ini sesuai dengan urutannya. Yang mana nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kita mulai ya. Nomor 1. Di sini ada 5 kalimat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mulai. Number 1. The wind blows the balloon along. Kemudian people light a fire to heat the air in the balloon. The pilot lands the balloon safely. The balloon goes up into the air. The pilot talks to the chase team. Okay, number 1. The wind blows the balloon along. Ya, angin meniup balon ke kanan dan ke kiri. 1 atau 2 nih? Ini masuk ke nomor 2. Berarti ini ditulis kalimatnya di sebelah sini. Ya. Nomor 2. People light a fire to heat the air in the balloons. Ini baru nomor sini. Ya. 3. Pilot lands the balloon safely. Ini nomor sini kalau nggak salah. The balloon goes up into the air. This one. Ini baru terakhir yang sebelah sini. Ya. Jadi ini panah-panahnya diperhatikan. Ini sini. Yang ini nomor 2, yang ini bawah sendiri. Ini nomor 3, yang ini 4. Oke, sudah.
Kalau sudah ditulis ya di buku tulisnya, kita masuk ke, dibersihkan dulu bentar. Nah, kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 52. Di halaman 52 ini ada sebuah katakanlah teks kecil, teks pendek, hanya sebuah paragraf, satu buah paragraf. Oke, perhatikan, read, baca instruksinya ya. We can use the word but to show that two connecting ideas are different. Underline the sentences with the word but as you read. Ya, tadi di awal-awal itu kita sudah belajar penggunaan but sama instead, di mana but ditulis di tengah, instead di belakang. Ya. Jadi di sini ini dijelaskan lagi but ya. Kita menggunakan but untuk menunjukkan dua ide yang berhubungan, kalimat satu dan kalimat dua yang berhubungan tapi berbeda. Ya, pembedanya itu menggunakan kata but. Nah, sekarang tugasnya underline the sentences ya. Garis bawahilah kalimat berikut ini, oke, yang menggunakan but. Underline the sentences with the word but as you read. Oke, kita mulai. Catch the bus in Curitiba. Ya, naik bis di Curitiba. My city of Curitiba, Brazil is famous for its bus system. It is called the BRT. There are more than 1,000 buses in our city. There are many cars and trucks on the road. But, nah ini mulai but yang pertama kita garis bawahi. Ini garis bawah ya. But, seret. The buses use a special line. Special lane, kok line. They can move fast. In some part of the city, you can catch a bus every 90 seconds. Many buses are typical size, but some of the buses are very long. They carry a lot of people. The buses are modern, and some of the bus stops are. Too. At these stops, people can get on and off the bus in 50 seconds. Well, jadi kota saya adalah Curitiba, Brasil, terkenal atas sistem busnya. Sistem busnya itu disebut BRT. Ada banyak lebih dari ribuan bus di kota kami. Ada juga mobil dan truk di jalanan. Tapi bus tadi itu menggunakan jalur spesial, jalur khusus. Mereka dapat bergerak cepat. Ya. Pada beberapa bagian di kota saya, kamu bisa naik bis setiap 90 detik. Banyak bus jenisnya sama, tapi beberapa bus amat sangat panjang. Mereka membawa banyak orang. Bus-bus ini modern dan beberapa dari haltenya juga. Pada halte bus ini, orang-orang dapat naik dan turun dari bus hanya dalam hitungan detik, 15 detik. Jadi di sini hanya ini aja yang lebatnya ya. Oke, sudah. Kalau readingnya yang ini sudah, sekarang kita lanjutkan ke dalam story time. Oke, story time kali ini ya Pak Gun memutarkan adalah sebagai penutup dari reading kali ini.
Aku ingatkan kalian untuk selalu mengikuti pembelajaran Pak Agung dari awal sampai akhir, terutama kali ini karena nanti di story time-nya ini ada beberapa pertanyaan yang di Google Form-nya kalian ya. Dan di Google Form tidak akan Pak Agung ulangi videonya. Jadi perhatikan video story time kali ini baik-baik. Kiranya sampai di sini perjumpaan kita student third grade. Kita jumpa lagi minggu depan untuk masuk ke ulangan harian 3 karena kita sudah 3 kali pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's story time. Are you ready for a story? Great. This story is called Getting to School Around the World. People in different places get to school in different ways. Some areas have many roads. Children in these areas often go to school by car. Hi everybody, it's story time. Are you ready for a story? Great. This story is called Getting to School Around the World. People in different places get to school in different ways. Some areas have many roads. Children in these areas often go to school by car, like these students in Mexico. Another way children in these areas can get to school is by bus, like these students in the United States. Many people live in places surrounded by water. In these areas, children don't get to school by car. They get there by boat, like these children in Malaysia. Some areas flood when there is a lot of rain. How do children in these areas get to school? Like these children in Botswana, they get there by boat. In some areas, there may not be many good roads. Some families do not have cars, and there may not be many buses. Many children in these areas still go to school. They go to school on foot, like these children in the countryside of India. In some areas, children walk an hour or more to get to school, like these children in Kenya. Some cities and towns have very crowded roads, but this doesn't stop children from getting to school. In Tokyo, the capital of Japan, the streets are very crowded, but students can get to school easily by subway. In parts of Vietnam, many students get to school by bicycle and scooter. Some places are very snowy. It can be difficult to travel by car or by bus on snowy roads. Many Inuit children in Canada ride snowmobiles to school. Children get to school in different ways all around the world. How do you get to school?